Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Halo, selamat malam Smart Listener. Senang sekali kami bisa kembali menyapa Anda di malam hari ini dalam Smart Motivation. Saya Anastasia Uli. Hari ini kita akan berbicara mengenai sikap positif. Sikap adalah keterampilan membingkai ulang suatu peristiwa karena setiap kejadian bersifat netral, maka yang kita berikan ini menentukan respons dan juga tindakan kita Smart Listener. Tentunya dalam tiap perbincangan Smart Motivation kita akan berbincang dengan Founder and Master Teacher of TML, Rave Sales Trainer, NLP License Practitioner, Team Alignment Facilitator, and Organizational Culture Consultant, juga Director of Capstone Asia Servitama dan CSA, Eloy Zaluhu. Selamat malam, semangat pagi Pak Eloy. Yes. Selamat pagi. Good morning. Yes, Mbak Uli, senang sekali. Siap menginspirasi Indonesia. Sehat ya Pak Eloy? Alhamdulillah. Kalau Mbak Uli melihat penampakan saya, wajah saya jauh lebih ceria daripada Rabu yang lalu. Walaupun Rabu lalu saya tidak beritahukan, karena kemarin itu saya demam. Dan sekarang sehat. Syukurlah. Kita siap. Inspirasi. Siap. Iya Pak Eloy. Baik, hari ini kita akan melanjutkan perbincangan kita yang sempat terputus beberapa bulan lalu terkait dengan book highlights dari buku An Invitation to TML ya Pak Eloy. Betul ya? Kita lanjut ya. Iya. Nah, hari ini kita bicara mengenai sikap positif nih, Smart Listener. Tapi kita boleh langsung bagaimana kita bisa mereview sedikit saja perbincangan kita beberapa bulan lalu terkait dengan book highlights ini ya, Pak Eloy. Silakan, Pak. Yes, thank you, Mbak Uli. Dan saya tahu sekali bahwa kita sudah membahas bab 1 sampai bab 20. Dan kita sempat loncat ke bab 25, Mbak Uli. Kenapa? Karena waktu itu momennya lagi pas banget tuh. Berbicara mengenai theocentric and transformational leadership. Namun, ada 4 bab yang masih tertinggal. Dan kan kita ini berpikirnya begini ya, Mbak Uli. Kalau kita sudah memulai sesuatu yang baik, pantang tuh hukumnya untuk berhenti tanpa dituntaskan, kan begitu? Ya. Dengan kata lain, pantang pulang sebelum padam. Oke. Ya, jadi kita akan selesaikan bab 21 sampai bab 24 dan akan ditutup dengan bab 7. Loh, kenapa bab 7? Iya, karena bab 7 ternyata tidak hadir di kanal YouTube Smart FM. Karena waktu itu ternyata wawancaranya melalui telepon. Something happen waktu itu, sehingga nanti kita mau memberikan pelayanan terbaik kepada semua smart listeners dan sahabat TML, supaya kalaupun tidak mengikuti sejak awal, ke kanal YouTube Smart FM aja, semua ada di sana, tinggal didengarkan ulang, kan begitu? Yes, betul. So, itulah yang kita akan bicarakan, dan kesimpulannya sebetulnya persis seperti yang tadi Mbak Uli sudah sampaikan di awal, bahwa sikap adalah keterampilan membingkai ulang, reframing suatu peristiwa. Kenapa? Karena setiap kejadian adalah netral. Makna yang aku berikan terhadap peristiwa itu menentukan respon dan tindakan saya. Nah, respon dan tindakan saya sudah pasti menentukan tingkat kebahagiaan dan tingkat kesuksesan saya. Menarik kan, Mbak Uli? Banget. Ini kalau bicara soal peristiwa yang terjadi adalah netral, saya selalu ingat dengan bab ke berapa ya Pak Eloy pernah kasih ilustrasi kejadian yang sama dialami oleh 2 perempuan yang berbeda. Alhasil mereka punya yang berbeda ya.
Si Mawar dan Melati. Itu dia. Malam ini saya juga akan menceritakan mengenai seorang wanita, tetapi nggak berdua, sendiri saja. Dan silakan teman-teman dengarkan, oleh karena ini menggambarkan apa itu sikap. Ya, jadi smart listeners dan sahabat TML dimanapun berada, diceritakan seorang ibu rumah tangga memiliki 4 anak laki-laki. Kebayang deh tuh ya, 4 anak laki-laki tuh gimana tuh? Rumah pasti berantakan tuh ya. Nah, urusan belanja, cucian, makan, ya, lalu kebersihan rumah dan kerapian rumah dapat ditangani oleh ibu ini. Loh, kenapa emang nggak ada mbak? Ah, ini ceritanya terjadi di luar negeri yang waktu itu nggak ada mbak yang bisa membantu. Semua dikerjakan oleh seorang ibu. Nah, rumah tampak selalu rapi, ya, bersih dan teratur. Suami dan anak-anaknya sangat menghargai pengabdian sang ibu. Nah, hanya ada satu masalah. Apaan tuh? Nih, ibu yang pembersih ini sangat tidak suka kalau karpet di rumahnya itu kotor. Ia bisa meledak dan marah berkepanjangan hanya gara-gara melihat jejak sepatu di atas karpet. Kalau itu terjadi, suasana tidak enak pun dapat berlangsung selama berhari-hari. Padahal dengan 4 anak laki-laki di rumah, hal ini mudah sekali terjadi sehingga ibu ini sangat tersiksa. Nah, atas saran keluarganya, ia pergi menemui seorang psikolog ternama, namanya Virginia Satir, dan menceritakan masalahnya. Setelah mendengarkan cerita sang ibu dengan penuh perhatian, Virginia Satir tersenyum dan berkata, silakan tutup mata ibu dan bayangkan apa yang akan saya katakan. Lalu ibu itu menutup matanya. Lalu apa yang terjadi kemudian? Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Saya sudah menanti. Ternyata kita harus break ya, Pak Eloy. Yes. Baik. Ini juga contohnya tidak jauh-jauh dari kehidupan keseharian kita di Indonesia, begitu ya. Apakah Anda juga termasuk yang seperti itu, smart listener? Sepertinya melihat kondisi rumah yang rapi gitu untuk seorang ibu tuh, itu hal yang, aduh, cakep banget nih, gitu istilahnya ya. Nanti kita dengarkan kisah berikutnya dari ibu yang tadi. Kami undang Anda untuk bisa bergabung dalam perbincangan ini lewat WhatsApp di 0812 11 12 959. Kami juga hadir di channel YouTube @Radio Smart FM. Kami kembali setelah jeda. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kabar gembira, kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Theocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluku sebagai Founder and Master Teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 orang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 98127 atau 0818 089 09199. Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Terima kasih Anda masih bersama kami, Smart Listener, dalam perbincangan Smart Motivation. Hari ini kita berbicara mengenai sikap positif, bagaimana kita bisa merespon setiap kejadian yang ada dalam hidup kita yang kita temui dengan sikap positif ya. Kami mau sapa Anda yang bergabung lewat YouTube channel @Radio Smart FM. Anda juga bisa meninggalkan
komentar Anda di sana, kita berdiskusi. Anda yang bergabung bersama kami melalui aplikasi Jux Music, lalu juga yang bergabung melalui FM Radio, juga melalui streaming at radiosmartfm.com. Semoga aktivitas di hari ini berjalan dengan lancar, pastikan protokol kesehatan juga sama-sama kita terapkan. Pak Eloy tadi sudah menyampaikan ilustrasi yang sempat terputus karena kita harus break ya. Ini bisa dilanjut lagi bagaimana Ibu tadi berbincang dengan psikolog Virgin Satir ya namanya tadi ya. Baik. Silakan Ya. Pak. Siap, jadi smart listeners dan sahabat TML, saya lanjutkan. Sang ibu diminta untuk menutup matanya. Lalu, bayangkan rumah ibu yang rapi dan karpet ibu yang bersih mengembang. Tak ternoda, tanpa kotoran, tanpa jejak sepatu. Bagaimana perasaan ibu? Wah, sambil tetap menutup mata, senyum ibu itu merekah. Wajahnya yang murung berubah cerah. Ia tampak senang dengan bayangan yang dilihatnya. Virginia Satir melanjutkan. Ibu, itu artinya tidak ada seorang pun di rumah ibu. Tidak ada suami, tak ada anak-anak, tak terdengar gurau, canda, dan tawa ceria mereka. Rumah ibu sepi dan kosong tanpa orang-orang yang ibu kasihi. Seketika wajah ibu itu berubah keruh, senyumnya langsung menghilang, nafasnya mengandung isak, perasaannya terguncang. Pikirannya langsung cemas membayangkan apa yang tengah terjadi pada suami dan anak-anaknya. Sekarang, lihat kembali karpet itu, Ibu, kata Virginia Satir. Ibu melihat jejak sepatu dan kotoran di sana? Artinya suamimu dan anak-anakmu ada di rumah. Orang-orang yang ibu cintai ada bersama ibu dan kehadiran mereka menghangatkan hatimu. Ibu itu mulai tersenyum kembali. Ia merasa nyaman dengan visualisasi tersebut. Kata Virginia Satir, Ibu, sekarang bukalah matamu. Ibu itu membuka matanya. Bagaimana? Kata Virginia Satir. Apakah karpet kotor masih menjadi masalah buatmu? Ibu itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya tahu maksudmu, hai psikolog yang hebat, ujar sang ibu itu. Jika kita melihat dengan sudut pandang yang tepat, hal yang tampak negatif dapat dilihat secara positif. Sejak saat itu, wanita itu tak pernah lagi mengeluh soal karpetnya yang kotor. Setiap melihat jejak sepatu di sana, ia tahu bahwa keluarga yang dikasihinya ada di rumah. Smart listeners dan sahabat TML, itulah arti dari kalimat tadi. Bahwa sikap adalah keterampilan membingkai ulang, reframing suatu peristiwa. Karena setiap kejadian bersifat netral. Makna yang engkau berikan menentukan respon dan tindakanmu. Dan listen ladies and gentlemen, respon dan tindakanmu menentukan level kebahagiaan dan kesuksesanmu. Demikian Mbak Uli. Oke. Baik. Sehebat itu ya Pak, kita bisa mereframe apa yang ada, apa yang sedang terjadi, dan akhirnya kita memilih untuk mengambil sikap yang positif, dan akhirnya membuat kita juga jadi bahagia ketimbang ngedumel gitu kan ya, ngelihat karpet yang kotor dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang itu terjadi begitu saja Pak Eloy. Absolutely. Jadi begini, Mbak Uli. Mengapa buku-buku motivasi dan pembicara-pembicara motivasi itu menempati suatu peran tertentu di dalam kehidupan masyarakat kita dan di dalam membangun sumber daya manusia Indonesia dan dunia. Karena ini hal-hal yang kelihatannya simple. Dan bahkan sesuatu yang gue udah tahu, gue udah pernah dengar itu, gue udah pernah baca itu. Tapi ingat, ini adalah keterampilan. Artinya apa? Kalau tidak terus dilatih, terus diasah, ini nggak muncul tiba-tiba. Kenapa? Karena yang muncul itu justru adalah kebiasaan lama. Yang namanya ngegrundel gitu ya, yang namanya marah, yang namanya kecewa. Seperti ibu tadi melihat kotoran, jejak sepatu yang kotor di karpet aja, itu bisa berhari-hari loh marahnya itu. Sampai akhirnya dia dibukakan, Bu, coba hati-hati dengan makna yang kamu berikan.
Hari mau hujan, maknanya apa? Tergantung. Makanya begini loh, Mbak Uli. Ada dua orang yang lahir dari keluarga, papa mamanya persis sama. Yang satu akhirnya menjadi pecundang, yang satu menjadi seorang CEO ternama di dunia. Kok bisa? Iya. Simply makna yang mereka berikan terhadap keluarga mereka yang miskin. Bahkan papa yang memukul. Bahkan papa yang meninggalkan. Kalau kita berbicara mengenai, let's say, Obama misalnya gitu ya. Itu kan dari keluarga juga yang tidak indah masa mudanya itu. Masa kecilnya kan tidak mudah itu. Tapi bagaimana dia memberikan makna? Nah, coba kalau semua teman-teman millennials, Gen Z, Gen Alpha, mendengarkan ini, mereka tidak akan terpincut lagi dengan promo-promo, narasi-narasi bahwa bisa kaya raya dalam 3 hari. Come on! Yang ada ditangkap kamu. Nggak ada, hidup itu nggak ada. Yang bisa instan seperti itu nggak ada. Cuman karena teman-teman ini pemaknaan hidupnya itu ya instan, cepat. Akhirnya terpeleset menghalalkan segala cara. Ini yang sudah ketahuan baru segitu Mbak Uli. Masih banyak teman-teman yang lain yang belum ketahuan. Dan kita doakan dengerin Smart FM. Dan pemaknaan itu loh, itu penting banget lah. Jadi bagaimana memberikan makna terhadap suatu kejadian itu kunci dari segalanya. Baik, memaknai setiap kejadian dan ini merupakan keterampilan, jadi perlu untuk terus dilatih. Begitu ya Pak Eloy? Banget. Iya. Nah Pak Eloy, untuk berbicara mengenai hal yang katakanlah masih sulit untuk kita jangkau, masih jauh, seperti yang lalu kita bilang ya, bagaimana kebiasaan baik itu sulit untuk dimulai karena dampaknya kan masih jauh ke depan, makanya sulit untuk kita mulai. Nah, untuk sikap ini Pak Eloy, bagaimana kita bisa menganggap sikap ini tuh penting banget nih terhadap yang namanya tingkat kebahagiaan dan juga kesuksesan seseorang. Biasanya kita kalau ngomong, kamu kalau begini nanti jadi sukses, itu biasanya langsung tertarik tuh. Gimana Pak? Iya, benar. Ya, jadi pertanyaan yang bagus Mbak Uli. Sebetulnya kisah ibu tadi ya sudah bisa memberikan kita gambaran. Tetapi saya juga bisa menambahkan dari pengalaman training ya selama 17 tahun terakhir di berbagai perusahaan. Saya berani untuk mengatakan bahwa sikap adalah langkah awal dari sebuah kesuksesan. Faktor lain seperti perencanaan, planning, kerja keras, bahkan keterampilan memimpin pun semua itu dibangun di atas dasar sikap positif, pemaknaan tadi dulu. Karena smart listeners dan sahabat TML ya, tanpa sikap yang baik, udahlah percaya dah, tidak akan mungkin ada hasil yang baik. Kenyataannya, aset paling berharga yang dapat Anda dan saya miliki adalah ya winning attitude itu. Sikap Anda hari ini menentukan sukses Anda di hari esok. Bahkan saya punya seorang guru, Charles Swindoll itu pernah mengatakan kalimat yang indah sekali. Bahwa sikap bagi saya, kata beliau, lebih penting daripada pendidikan, uang, berbagai keadaan, kegagalan termasuk, keberhasilan termasuk, dan apapun yang orang lain pikirkan mengenai saya dan katakan tentang saya, atau lakukan kepada saya. Sikap lebih penting daripada penampilan, lebih penting daripada bakat, lebih penting daripada keahlian. Yang mengagumkan adalah kita memiliki pilihan setiap hari tentang sikap yang akan kita ambil sepanjang hari itu. Kita tidak dapat mengubah masa lalu loh. Dan kita tidak bisa mengubah kenyataan bahwa orang bertindak dengan cara tertentu. Kita tidak dapat mengubah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Satu-satunya yang dapat kita lakukan adalah berperan pada satu-satunya alat yang kita miliki. Dan itu adalah attitude, sikap. Saya yakin bahwa hidup adalah 10% dari apa yang terjadi pada saya. Dan 90% dari bagaimana saya menanggapinya. Demikian juga dengan Bapak dan Ibu, Smart Listeners dan sahabat TML. Kita mengendalikan sikap-sikap kita dengan cara apa? Mengendalikan makna yang kita berikan pada sebuah peristiwa. Siap.
Pak Eloy, nanti supaya lebih mendarat kita kasih contoh ya Pak Eloy ya. Untuk Banyak, smart listener. banyak contoh malam Banyak ini. banget Siap. pastinya. Kita break dulu, smart listener. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, mari kami undang Anda bergabung lewat YouTube channel kami @Radio Smart FM, juga melalui WhatsApp 0812 11 12 959. Bagaimana? Apakah Anda sudah merespon setiap peristiwa dalam kehidupan Anda dengan sikap positif? Kami tunggu sharingnya, kami tunggu juga diskusinya. Kami jeda sesaat, setelah yang berikut Smart Motivation akan kembali. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas. Segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Sikap positif itu yang jadi tema perbincangan kita di malam hari ini, Smart Listener, di Smart Motivation. Anda yang ada di Jakarta, lalu kami mau sapa Anda yang ada di Yogyakarta, Surabaya, halo Medan, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan. Yuk bergabung dalam perbincangan kami di malam hari ini. Kita berbincang bagaimana kita bisa merespons kejadian yang ada dengan respons yang tepat, dan sikap positif itu bisa muncul, dan yang perlu digarisbawahi adalah ini satu keterampilan, jadi perlu untuk kita latih terus-menerus begitu ya. Sudah ada yang meresponi, nanti kami akan sapa Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui YouTube channel @Radio Smart FM. Pak Eloy, ini kita boleh kasih contoh ya supaya lebih mendarat di perbincangan kita di malam hari ini. Apa Pak contohnya? Silakan. Siap. Gini loh ya, siapa di antara smart listeners dan sahabat TML yang pernah bangun pagi itu menggunakan alarm atau ya alarm gitu kan ya? Mbak Oli pernah bangun pagi menggunakan alarm juga kan? Saya juga. Tadi pagi juga saya bangun karena alarm. Nah, alarm itu adalah contoh kehidupan sehari-hari kita dan happen every day. Ketika alarm itu bunyi, teman-teman melakukan apa? Yang pertama, matikan lalu tidur lagi. Kan bisa. Atau yang kedua, snooze, ditunda. Bunyi, snooze lagi. Atau bisa juga di-off-kan, dimatikan, lalu langsung bangun. Kan bisa juga. Ya. Nah, apapun yang Anda lakukan ketika alarm itu bunyi, itu adalah sikap Anda. Dan ternyata sikap itu adalah pilihan. Semua orang bisa memilih kok. Nyatanya ada orang yang memilih matikan alarmnya, langsung bangun, sholat subuh, saat teduh, kegiatan, bisa. Nah, ternyata ini juga berhubungan dengan yang kita bahas minggu lalu, Mbak Uli. Ini namanya habit. Yes. Ini kebiasaan. Jadi, ayolah teman-teman, ini sudah Maret nih, ya toh. Sebetulnya kalau Anda berpikir, Anda itu mau menjalani hidup yang seperti apa sih? Kualitasnya bagaimana? Kalau suatu hari Tuhan panggil kita pulang, ya tahu, dan istri atau suami, anak-anak, papa mama, teman-teman berkumpul, ya tahu, di petinya kita ini karena udah mau diberangkatkan, kira-kira mereka akan ngomong apa ya? Apakah kita mau mendengar mereka berkata, well, dia masih hutang sama aku dan dia belum bayar?
Dan dia janji-janji, tapi dia nggak bayar. Bahkan ya seringkali tuh ya, kalau dia itu janji mau ketemu di jam 4 sore misalnya, ternyata itu ya, seringkali itu terlambat. Kita mau mendengar apa? Nah, kalau kita mau mendengar hal-hal yang baik, yang memang kita tidak akan pernah bisa sempurna, saya sih berharap attitude ini menjadi sesuatu pegangan yang kita mengatakan, aku mau lebih baik. Aku mau membangun kebiasaan yang lebih baik. Ketika alarm bunyi, aku nggak mau lagi diperbudak oleh habit yang matikan, tidur lagi, matikan, tidur lagi. Mendingan nggak usah ada alarm dah. Ada alarm. Terus gimana dong Om Eloy? Hitung. 3, 2, 1, bangun. 3, 2, 1, bangun. Kenapa? Karena ini hukum Newton kok. Hukum Newton itu mengatakan begini, apa yang bergerak, benda yang bergerak, itu tends to, itu kecenderungannya akan terus bergerak. Tapi benda yang diam, kecenderungannya akan terus diam. Terus gimana dong supaya bergerak? Ya hitung, 3, 2, 1, bangun. Karena sekali dia bangun dan bergerak, tendensinya dan kecenderungannya adalah akan terus bergerak. Terus gimana? Aku udah bangun tapi maunya peluk bantal lagi. Ya hitung lagi. 3, 2, 1, go! Gitu. Segampang itu? Ya enggak. Makanya kalau segampang itu ya semua orang pasti sukses dan bahagia. Makanya musuh yang terbesar Mbak Uli katanya itu adalah diri sendiri. Iya. Musuh terbesar. Dan kenapa kita nggak pernah capek-capeknya untuk menyampaikan ini? Apakah karena kita sudah sempurna melakukannya? Jauh, Mbak Oli. Justru setiap bab yang aku tuliskan dalam buku, setiap topik yang pernah aku sampaikan dalam seminar, setiap tema yang kita pernah bahas di Radio Smart FM, itu karena apa? Justru karena aku belum hebat di bidang itu. Karena aku yakin sekali, cara terbaik untuk belajar adalah mengajar. Cara terbaik untuk belajar, tuliskan. Cara terbaik untuk belajar satu topik adalah apa? Sharingkan. Lah nanti orang bilang, oh kamu aja belum bisa kok kamu ngajar. Itu orang yang nggak ngerti hidup. Kalau dia ngerti hidup, dia ngerti bahwa orang yang suka menulis, suka mengajar, itu pedang bermata dua. Ketika dia sedang menyeringkannya kepada orang lain, dia sendiri juga belajar. Tapi aku tahu tuh Pak, ada motivator seorang pengajar yang hidupnya nggak berubah. Oh, jangan menghakimi, karena you never know. Kamu tidak tahu loh. Sebenarnya dia itu naik kelas. Cuman kamu memberikan ukuran itu ukuran masing-masing kan. Jangan-jangan Tuhan sendiri sedang berbahagia loh dengan perkembangan dan naik kelasnya orang itu. Karena kan kita nggak pernah tahu Mbak Uli. Kan kita gini loh, jadi makna lagi nih, kembali ke makna. Kalau maknanya adalah enggak kok, dia tuh nggak berubah kok, ya udah kita pasti melihat orang itu rendah. Tapi kalau kita melihat jangan-jangan ya sebenarnya itu dia lagi bergumul, bergulat, dan 1 senti perubahannya itu sebetulnya adalah sesuatu yang wah dan dahsyat. Kenapa? Masa lalunya, kebiasaannya loh. Wow, kalau kita bisa masuk kepada paradigma seperti itu, maka kita tidak pernah ada waktu untuk menghakimi siapapun. Nggak ada. Iya. Nah, ini pemaknaan. Nah, jadi itu adalah contoh yang sederhana, gitu. Contoh-contoh yang lain, saya itu pernah mendapatkan sebuah kontak Mbak Uli dari seorang peserta pelatihan. Oke. Dan tepatnya itu dia tinggal di Sumatera Utara, di Kota Medan. Waktu saya memberikan training di sana. Nah, dia mengatakan begini, Pak Eloy, ternyata menuju sukses itu sangat banyak rintangannya. Terkadang membuat saya sangat stres. Ini jujur. Dan ngomong-ngomong, siapa orang yang tidak pernah merasakan itu dalam hidup? Hanya satu yang tidak pernah merasakan itu. Orang yang tidak pernah berjuang. Tapi bagi dia yang pernah berjuang, dia pasti tahu banget memang ini rintangannya terlalu banyak benar. Kadang-kadang membuat aku sangat stres. Saya menjawabnya begini, Mbak Uli. Iya, sahabat. Rintangan itu merupakan sarapan para juara. Saya ulang kalimat ini, penting sekali. Rintangan itu sarapan para juara.
Sarapan loh, itu berarti apa? Daily. Tidak ada kesuksesan sejati tanpa perjuangan. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Kita memiliki rintangannya sendiri. Apakah kita merasa konglomerat itu karena dia punya uang, dia sekarang happy-happy aja? Belum tentu. Semakin besar tanggung jawabnya, stresnya juga makin besar. Temanku pernah mengatakan begini, Loy, lu jangan pernah meminta Tuhan kamu jadi konglomerat. Loh kenapa? Enak aja saya bilang. Apaan sih? Dia ngomong begini, bro, dalam karirku seperti, jadi teman saya ini seorang pengusaha, dan dia itu bergaulnya dengan konglomerat itu. Dan dia ngomong begini, kamu belum tentu bisa menghadapi mereka. Kamu belum tentu mampu menanggung apa yang mereka sedang tanggung di tengah-tengah pandemi ini. Oke. Dia ngomong begitu loh. Jadi maksud saya begini, kita memiliki rintangannya sendiri-sendiri. Tinggal terserah kita masing-masing. Kita dapat memilih untuk menyerah atau bertekun hingga titik darah terakhir. Itu adalah sikap. Dan sikap adalah sebuah pilihan. Itu. Oke. Siap. Cukuplah ya Pak contohnya ya yang kita berikan ya. Nah, ya, jadi contoh ya banyak sekali. Tadi ibu itu adalah contoh, alarm adalah contoh, temanku yang di Medan juga adalah contoh. Tetapi intinya adalah teman-teman, semua listeners, sahabat TML dimanapun berada, apapun yang sedang terjadi saat ini, hati-hati dengan makna yang Anda berikan. Hati-hati dengan makna yang Anda berikan. Karena makna itu menentukan respon dan tindakanmu. Dan respon serta tindakan Anda menentukan level kebahagiaan maupun level kesuksesan Anda. Demikian, Mbak Uli. Baik, Pak Eloy, ini sebelum kita break, saya mau sapa dulu smart listener yang bergabung lewat YouTube channel @Radio Smart FM. Noverina Mare. Saya sampaikan pertanyaan memang di YouTube channel Smart FM, apakah sudah merespons kejadian dalam hidup kita dengan sikap positif? Noverina bilang gini, aduh sulit sekali gitu ya. Semakin mencoba berpikir positif, hasilnya malah negatif. Nanti kami mintakan pendapat Pak Eloy ya, dan motivasi untuk itu Pak Eloy. Ya. Di sesi berikutnya, Smart Listener, untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, mari kita berdiskusi, kita berbincang mengenai sikap positif. Kami jeda sesaat, setelah yang berikut kami akan kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kita lanjutkan perbincangan malam hari ini, Smart Listener. Kita masih berbincang bagaimana kita bisa memiliki sikap positif, memaknai setiap peristiwa yang terjadi, dan itu akhirnya membuat kita bisa menyambut atau merespons itu dengan sikap yang positif. Pak Eloy, langsung tadi pertanyaan atau diskusi atau apa ya kalau boleh saya bilang ya, curhatan dari Ibu Noverina, silakan. Very good. Terima kasih. Dan kalau tidak salah ingat, pertanyaannya adalah atau curhatannya adalah ketika saya berusaha untuk berpikir positif, kok malah negatif? Yes. Iya, ini menarik. Kenapa? Karena jangan-jangan makna Anda terhadap positif itu malah emang negatif. Oke. Karena ya iya dong. Coba kalau misalnya Anda lagi perjalanan ke bandara, ya, lalu ternyata Anda ketinggalan pesawat. Itu peristiwa kan? Ya. Di peristiwa itu kan Anda lagi ditantang, diuji pikiran dan sikapnya. Kalau Anda mengatakan, saya sih berpikir positif, kok yang muncul negatif? Gimana ceritanya? Yang positif itu kan Anda pasti ngomongnya begini dong, ini Tuhan pasti punya rencana yang baik.
Yaitu apa? I don't know. Mungkin Anda justru harus menggunakan waktu itu di bandara selama 2 jam untuk perenungan, untuk membaca buku. Atau suatu hal, ternyata Anda bertemu dengan klien yang selama 2 tahun Anda nggak pernah ketemu dan ternyata ketemunya di situ. Nah, kemana fokus mengalir, energi mengikuti. Jadi kalau Anda fokusnya ada, aduh mati dah. Ini nggak mungkin ada hal yang baik dari semuanya ini. Otak itu kan membuka file. Oke. Gitu kan? Di dalam otak kita ini kan ada kompartemennya itu, ada filing-filingnya kan. Dan kalau Anda mengatakan nggak ada hal yang baik, yang keluar adalah negatif terus. Aku udah berpikir positif loh, tapi yang keluar negatif. Waktu Anda mengatakan yang keluar adalah negatif, otak membuka file dan otak itu mengatakan iya ini negatif semua ya. Ya lu lihat tuh, ini orang-orang semua pada terlambat kayaknya. Pak semua nih kayak banyak masalah. Kenapa? Karena kemana fokus mengalir, energi mengikuti. Ketika Anda mengatakan ini semua negatif, otak begitu lihainya mencari hal-hal yang menunjukkan dan membuktikan bahwa ini memang semua negatif. Don't do that. Udahlah, Ibu, mulai dari sekarang, tinggalkan narasi tadi. Udah bilang begini aja. Aku fokus pada hal-hal yang positif. Dan aku yakin, aku akan melihat hal-hal yang positif. Udah gitu aja. Ya tapi nggak bisa. Itu berarti habit. Itu pikiran bawah sadar. Anda lagi ditarik kepada filosofi dan kebiasaan berpikir lama. Lalu gimana dong? 3, 2, 1. Aku fokusnya pada hal-hal positif dan aku yakin aku akan melihat hal-hal yang positif. Terus gimana nanti kalau negatif? 3, 2, 1. Aku fokusnya gitu. Kenapa? Karena memang otak kita kalau udah biasa negatif, dia akan mencari begitu banyak narasi dan kalimat untuk membuktikan bahwa memang negatif. Itu, Mbak Uli. Oke, baik. Ibu Noverina, terima kasih sudah bersama kami dan berdiskusi. Semoga bisa membantu. Saya juga mau menyapa Jai di Jakarta dan juga Pak Ahmad. Imta, terima kasih untuk semangatnya. Pak Eloy memang selalu bersemangat, Pak. Semoga semangatnya menular ke Bapak ya. Yes! Baik, Pak Eloy. Ini langsung nih kita ke bagian kiat praktis lah gitu ya. Apa yang bisa disampaikan terkait dengan membangun sikap positif atau sikap pemenang yang sekarang kita bicarakan. Silakan, Pak. Very good. Thank you. Jadi, smart listeners dan sahabat TML, kita sudah bicara apa itu sikap. Kita juga sudah bahas kenapa kok penting banget. Nah, sekarang kita akan akhiri dengan kalau sepenting itu, gimana dong aku bisa punya, gitu kan ya. Maka ada 4 kiat praktis. Yang pertama, mulai saat ini, ketika menghadapi situasi apapun, latih diri Anda untuk memiliki pikiran yang terbuka. Berarti kata kuncinya adalah open mind. Pikiran terbuka. Maksudnya apa sih? Nih saya kasih contoh. Ketika musim hujan tiba, ini tadi pagi sempat hujan atau kemarin ya di Jakarta ini di tempat kami ya. Mungkin ada yang berdoa, Tuhan kalau benar Engkau mengasihiku, halau banjir ini agar tidak masuk ke dalam rumahku. Boleh nggak seseorang boleh berdoa begitu? Silakan aja. Ya aja. Iya, tapi doa semacam itu adalah doa yang berpikiran tertutup. Loh, maksudnya apa? Iya, karena doa itu telah menentukan satu-satunya cara membuktikan kasihnya adalah dengan menghentikan air masuk ke dalam rumahnya. Sikap berpikir semacam ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena Tuhan kan bisa saja berkata, bagiku, jangankan menghalau air masuk ke dalam rumahmu, membelah laut saja aku mampu sih, gimana sih kamu tuh? Tetapi, kata Tuhan ini, kali ini, aku ingin menunjukkan kasihku kepadamu dengan cara yang berbeda. Boleh kan? Oh, kan aku kan Tuhanmu. Kamu bilang aku Tuhanmu, masa kamu nggak membiarkan aku melakukan apa yang menurutku paling baik untukmu? Jadi sebenarnya yang Tuhan itu aku atau kamu? Jadi Tuhan bisa mengatakan begini, aku ingin kamu berenang nih, belajar renang ini. Loh, kenapa? Karena aku sudah mempersiapkan satu pekerjaan baru untukmu. Dengan posisi gaji yang lebih tinggi. Bukankah itu yang kau minta selama ini?
Namun dalam pekerjaan itu kamu harus bisa berenang. Maka inilah caraku untuk melatihmu berenang agar kamu dapat sukses dalam pekerjaan barumu nanti. Itu sikap tuh. Oke. Makanya doanya itu adalah jadilah kehendakmu seperti di bumi, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu maksudnya apa? Let your will be done. Boleh minta, boleh. Tapi jangan permintaan tertutup. Kan tadi kalimatnya itu, Tuhan, kalau benar engkau mencintaiku. Wah, ini doanya. Tapi kalau mau jujur, sering kan kita doa seperti ini. Apalagi kalau lagi jatuh cinta. Nah loh, kalau Tuhan benar-benar sayang sama aku, jangan sampai dia pindah ke lain hati. Tuhan ngomong begini, aku tahu ini bukan perempuan terbaik untukmu. Aku tahu ini bukan wanita pria terbaik untukmu. Tapi karena kita udah tertutup di awal, nanti kita terkaget-kaget ketika orang itu berpindah ke lain hati, padahal ternyata itu adalah cinta Tuhan yang betul-betul setia kepada kita. Oke. Yang pertama open mind ya Pak Eloy. Ember, benar banget. Yang kedua, jangan tergoda untuk terburu-buru menilai ucapan atau tindakan seseorang berdasarkan asumsi, prasangka, atau kejadian masa lalu. Don't. Jangan berasumsi. Jangan berprasangka. Jangan berdasarkan kejadian masa lalu. Ya, tapi memang orang semua dari suku itu, semua agama itu. No. Don't do that. Okay? Ya kan? Lebih-lebih bila Anda sedang dalam keadaan emosi negatif. Ya. Karena biasanya Mbak Uli, apa yang Anda katakan dan lakukan dalam keadaan emosi negatif, pasti salah. Udah, pasti salah aja udah. Terus gimana dong? Latih diri Anda untuk menjadi lebih tenang dulu. Tenang dulu dalam menghadapi setiap situasi. Awareness, kata guru saya Anthony de Mello itu adalah awareness itu. Mindfulness, tenang dulu aja. Dan spiritualitas teosentrik penting banget di sini. Karena apa? Yakin aja, God is in control. Tuhan mengontrol segalanya, nggak usah buru-buru gitu loh. 3, ambil tanggung jawab 100%. Okay? Take 100% responsibility. Ya kan? Jadi berhenti menyalahkan, berhenti mencari kambing hitam, berhenti membuat alasan, ya toh? Berhenti membenarkan diri. Kenapa kok target penjualanmu belum tercapai? Ya elah, Bapak nanya lagi. Ya kan ekonominya lagi begini. Walaupun itu masuk akal ya. Don't say that. Kenapa? Itu nanti akan menjadi pola pikir, menjadi attitude, apa-apa itu nyari kambing hitam. Terus gimana? Latih. Ngomongnya bagaimana? Pak, aku akan berikan yang terbaik. Loh, kamu belum berikan yang terbaik? Ya nyatanya hasilnya belum yang terbaik. Terus gimana? Aku akan berikan yang terbaik. Dan kalau ternyata Anda sudah memberikan yang terbaik dan hasilnya belum yang terbaik yang diinginkan oleh perusahaan, ngomongnya apa? Pak, saya akan berdoa lebih keras lagi. Lah iya dong. Kenapa hidup ini cuma 2? Kerja keras dan doa. Kalau sudah kerja keras, doa lebih lagi. Dan kalau udah doa, ya kerja keras lebih lagi. Kalau sudah dua-duanya, yang ngomong begini, Pak, saya waktunya untuk lebih percaya, menyerahkan pada Tuhan, karena semua indah pada waktunya. Gitu, tapi jangan menyalahkan. Terakhir, naikkan standar Anda. Nah, ini keren, ini keren. Ini aku belajar dari mbahnya motivasi, namanya Tony Robbins. Keren banget, dia ngomong begini. Pernahkah Anda merasa gagal mencapai target kerja? Atau saat ini Anda sedang mengalaminya? Coba cek dah. Ya, cek kembali standar kerja Anda. Apakah Anda pernah menetapkan standar atau ekspektasi untuk hasil pekerjaan Anda sendiri? Sadarkah Anda, standar tersebut tentunya akan menentukan kualitas dari hasil pekerjaan Anda. Saya ulang, kalimat ini adalah key, kunci. Sadarkah Anda bahwa standar yang Anda berikan pada diri sendiri akan menentukan kualitas dari hasil pekerjaan Anda. Maka mereka yang menyelesaikan pekerjaannya dengan standar rata-rata akan menghasilkan kualitas rata-rata. Bagaimana jika Anda menaikkan standar kerja Anda menjadi 10 kali lebih tinggi? Bukan tidak mungkin Anda akan mendapatkan hasil 10 kali lebih baik dari sebelumnya. Itulah sebab di ujung nanti kita mengatakan be the 10xers. Itu apa? Itu bicara mengenai standar, Mbak Uli. Kenapa? Karena kalau standarnya, ya udahlah, dapat ya ayu, nggak dapat ya udah apa-apa. Ya nggak bisa.
Sikap itu berbicara mengenai excellence juga kan. Dan itu berbicara mengenai standar. Karena itu saya kembalikan ke Mbak Uli karena saya akan tutup nanti bicara mengenai apa? The 10 Xers itu. Silakan Mbak Uli. Baik. Pak Eloy, terima kasih sudah kembali mengingatkan kita dan kembali memotivasi kalau sikap positif itu sangat berpengaruh kepada kesuksesan kita, dan bahkan tadi Pak Eloy sampaikan sikap adalah langkah awal kesuksesan begitu ya. Terima kasih untuk smart listener sudah bersama kami dalam perbincangan Smart Motivation kali ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Saya Anastasia Uli. Saya Eloy Zalukhu. Katakan, yes I can. Keep the smile. Be the 10 Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zalukhu, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert, and Performance Consultant. Terima kasih.